Sel Singapura, hashtag itu ya, dulu dibuang dan miskin, tapi dibantu Indonesia, malah sedot darah Indonesia sampai habis dan kering kerontang. Itulah fakta sejarah Singapura sampai hari ini ya. Awal kisah Singapura jadi lintah darat. Dulu dibantu, sekarang menyedot. Itulah kisah nyata dari negara Singapura ini. Banyak yang lupa sejarah. Awalnya, Singapura bukan langsung maju. Ia lahir dalam keadaan sangat sulit, habis dibuang oleh Malaysia pada tahun 1965. Karena Malaysia udah tahu kalau dia alias Singapura tidak mau bersatu ataupun sesuai dengan peraturan ekonomi ataupun sosialnya Malaysia, karena Singapura itu nantinya akan menjadi lintah darat ataupun penyedot pundi-pundi keuangan maupun kebahagiaan negara Malaysia sendiri. Sejarah awal Singapura dan bantuan Indonesia. Fakta pemisah. 9 Agustus 1965, Singapura dipisahkan secara paksa dari Federasi Malaysia. Alasan utama, perbedaan politik, ras, dan ekonomi. Malaysia menganggap Singapura beban ekonomi dan tidak cocok, sehingga dianggap dibuang dan dilepaskan dalam keadaan sulit. Kondisi saat itu tidak punya sumber daya alam, air bersih terbatas, pengangguran tinggi lebih kurang 14%, ekonomi morat-marit, dan dianggap tidak mampu berdiri sendiri. Peran dan bantuan Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1975. Sebagai tetangga terdekat dan negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia memilih hubungan damai dan saling membantu, bukan memusuhi Singapura. Pertama, akses pasar dan perdagangan. Indonesia membuka pintu ekspor impor secara luas 40% sampai 50% dari total perdagangan Singapura pada tahun 1966 sampai 1970 langsung, tergantung pada pasar dan barang dari Indonesia. Nilai setara 25-32% dari PDB Singapura setiap tahunnya. Di masa itu, jauh lebih besar dibanding bantuan negara lain. Negara lain manapun ya. Nomor 2, pasokan air dan kebutuhan pokok. Sebagian besar air bersih dan bahan makanan awalnya disuplai dari Semenanjung Malaysia dan juga lewat perdagangan Indonesia. 3, kerjasama ekonomi. Membuka pelabuhan Indonesia untuk transit barang mereka, sehingga Singapura bisa berperan sebagai perantara dagang regional, sehingga perekonomian dua negara saling membantu. Angka ringkas, pada tahun 1965 sampai 1975, sekitar 25-32% dari PDB Singapura didukung langsung oleh arus perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Indonesia. Tanpa akses itu, Singapura sulit bertahan di tahun-tahun krisis itu. Karena sebelum Singapura itu dibuang dari Malaysia, dulu ekonomi kita sekitar cuma 8-15% PDB Singapura dan tidak banyak hubungan lain, terutama hanya hubungan dagang ekspor impor saja. Dari tetangga terbantu menjadi pusat keuangan. Kenapa berubah arah? Maksudnya Singapura ya. Awal 1970-an, Barat alias Amerika Serikat, Eropa, dan Australia melihat keunggulan lokasi Singapura. Strategis di Selat Malaka, dekat sumber daya alam Asia Tenggara, dan bisa diatur sebagai pusat keuangan lepas pantai, alias jadi negara cangkang mereka ya. Tahun 1971 sampai 1973, Singapura menghapus banyak aturan kontrol valuta asing, menurunkan pajak, dan menjamin kerahasiaan bank yang sangat ketat, persis model negara cangkang yang mereka butuhkan. Peran baru menjadikan pintu gerbang investasi barat ke Asia Tenggara, sekaligus tempat menyimpan dan memutar dana termasuk yang berasal dari komoditas, korupsi, dan penghindaran pajak dari negara tetangga, terutama Indonesia ya. Jadi Singapura tidak lagi hanya hidup dari bantuan pasar, tapi menyedot keuntungan dan modal keluar dari Indonesia secara terstruktur. Bukti pola ini, pada tahun 1980-an di atas porsi dari perdagangan resmi,
turun sedikit, tapi arus dana tidak resmi dan jasa keuangan melonjak tajam. Sampai 2024, seperti yang kita bahas tadi, total kontribusi Indonesia mencapai 32-43% dari PDB Singapura dengan posisi ilegal tersembunyi makin dominan. Perbandingan dulu dengan sekarang. Dulu Singapura terlantar alias dibuang, Indonesia membuka pasar dan mendukung 25-32% PDB mereka dari kita. Sekarang setelah kuat didukung Barat, mereka mengubah aturan dan menjadikan pusat penyedot dana dan komoditas dari Indonesia terutama. Hasilnya, dari yang dibantu berubah menjadi parasit ekonomi, terstruktur, kontribusi kita menjadi naik 32-43% dari PDB mereka. Tapi sekarang bukan lagi bantuan, melainkan pengambilan kekayaan tanpa timbal balik dalam bentuk cuci uang, membantu para koruptor, membantu para cukong-cukong Indonesia untuk memindahkan asetnya ke sana atau melakukan under invoicing di Singapura secara legal ya. Legal menurut Singapura, tapi ilegal dan kejam sadis menurut Indonesia dan dunia. Kesimpulannya, Malaysia sudah tahu kalau Singapura itu adalah parasit, tapi Indonesia membuka pintu lebar-lebar untuk singa ataupun lintah itu masuk ke Indonesia, masuk ke tubuh Indonesia untuk menyedot darah Indonesia.